Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita kembali ketemu lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini Bu Wahyu akan membelajarkan kalian bab baru, yaitu GGL induksi. Namun sebelumnya Bu Wahyu ingin mengetahui apakah kalian sehat semua? Oke, kita berharap semua sehat-sehat saja. Oke, kita langsung saja ke materi GGL induksi. GGL induksi. Apa itu GGL induksi? Sebelum kita menjawab berikut ini, Ibu akan tampilkan beberapa contoh GGL induksi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kamu lihat tuh, ini ada gambar apa anak-anak? Gambar, iya betul, dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini ya. Kemudian ini berkonya alias indikator lampu nyala atau tidak. Ini enggak ada baterai ya. Lanjut, contoh yang ada di sekitar kita adalah ini ada apa ini? Dinamo atau nama lainnya generator. Nah, kamu mesti sering lihat ini di bagian kayak apa ini? Pompa air ya. Kayak pompa air, betul sekali. Berikutnya lagi, di sekitar kita ada yang namanya genset. Apa itu genset? Generator. Set satu set alat generator ya. Nah, ini sering digunakan saat PLN mati. Ya, betul. PLN mati digunakanlah genset untuk menyalakan lampu walau dari PLN mati. Ini bahan bakarnya bensin ya, hanya sebagai alat penggerak awal. Di dalamnya apa? Nanti kita belajar lebih lanjut. Dan benda di sekitar kita selanjutnya adalah trafo. Nah, ini trafo biasa kita temui di gardu-gardu PLN. Betul tidak? Iya. Selanjutnya, ini ada kepala kaset. Ini penggulung kaset nih ya. Nah, ini yang muter nih, yang penggerak muternya nih. Nih. Sering kita temui, tapi namun sekarang di zaman 2020 sudah tak terlihat lagi, tapi prinsip kerjanya nanti kita lihat. Selanjutnya adalah induktor. Ini mungkin alat-alat yang kecil-kecil berada di dalam komponen alat-alat fisik. Nih, induktor itu seperti ini ya. Jadi magnet yang dililiti dengan kawat mempunyai kaki 2. Nah, kalau dikemas, di casing dalam bentuk seperti ini. Iya, lilitan kayak bentuk solenoida. Itu ya. Oke, selanjutnya untuk GGL induksi, secara teori kita dikenalkan dengan hukum Lenz. Hukum Lenz apa bunyinya adalah polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu menghasilkan flux induksi yang menentang perubahan flux utama yang melalui loop. Arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian. Ini penjelasannya ya. Ya, semoga kalian paham. Ibu pelan-pelan saja untuk menjelaskan cara kerja, prinsip kerja hukum Lenz. Ya, ini ada lilitan kawat, ya. Ini nggak ada baterainya loh ya, nggak ada baterainya. Yang ini galvanometer. Prinsipnya adalah gerakan magnet ini akan menimbulkan arus. Arus ini, indikator ada arus adalah jarum galvanometernya bergerak. Nah, jadi magnet bisa menimbulkan kelistrikan. Kita belajar ini di dalam bab GGL induksi. GGL induksi berarti GGL tegangan atau beda potensial yang muncul karena induksi magnet.
Itu pengertian secara artifisik. Kita lihat ini penting untuk menentukan arah arusnya. Bergerak ke kanan, itu berarti nanti dari kiri ke kanan, itu ya. Kita mulai dari gerakan kutub magnet. Ini utara, ini selatan. Jika batang magnet digerakkan masuk, maka di sini arah arusnya nih ke bawah. Kok bisa ke bawah? Oke. Tangan kanan lagi. Kaidah tangan kanan. Jika utara masuk, maka hukum lain mengatakan ada kutub yang menentang arah penyebabnya. Berarti utara masuk, berarti yang keluar arah utara. Jadi lilitan kawat ini akan berkutub utara ke arah keluar. Jadi ibu jari berarah keluar, sementara keempat jari tangan kamu genggam sesuai dengan arah lilitan. Maka akan terlihat bahwa genggaman tanganmu, 4 jarinya adalah berarah ke bawah. Kemudian arusnya mengikuti gerakan ini sehingga mendorong jarum berarah ke kanan. Begitu selanjutnya. Kalau diam berarti jarumnya diam alias tidak ada arus. Ini kalau kutub utaranya keluar atau menjauhi, ini secara kaidah tangan kanan pula menyebabkan kutub utaranya malah berarah masuk. Kutub utara lilitan nih ya, berarah masuk. Kemudian lipatan tangan empat jari-jarimu akan ke arah bawah, di arah sini. Tapi yang di sini nih, nah ini ke arah bawah. Nah, sehingga ke kiri. Selanjutnya kita cek pemahaman kamu. Kemanakah arus dari gambar berikut ini? Ini ada lilitan. Oke, lilitan utara didorong mendekati atau masuk lubang. Kira-kira kemanakah arah arus? Oke, kita cermati. Ketika kutub utara masuk, maka akan timbul di sini kutub utara yang melawan penyebabnya, yaitu berarti ke arah kanan. Betul. Ini dicerminkan dengan ibu jari. Ibu jari ke arah kanan. Sementara 4 lilitan kawat ini, 4 jari tangan diarahkan dengan kaidah tangan kanan ya, sehingga ke arah ke bawah. Terus diteruskan ke sini. Berarti bisa terjawab, kemanakah arah arus? Berarti dari B ke A. Arah arus di R ini dari B ke A. Paham? Ingat kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kutub ya. Berikutnya materi yang di dalam GGL induksi yang kedua yang kamu harus tahu adalah tentang hukum Faraday. Secara kalimat tekstual di bukumu, maka GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu pengantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan loop magnet yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Panjang sekali, tapi berikut nanti aplikasinya. Nah, hukum Faraday ini kebalikannya hukum Len ya. Kalau hukum Len itu batang magnetnya yang digerak-gerakkan ke dalam lilitan kawat. Kalau hukum Faraday malah kawatnya yang digerak-gerakkan di antara kutub magnet ini ya. Ini nanti prinsip hukum Faraday bekerja di dalam arah-arah penentuan arah arus. Nah, di sini ya, tadi ada kotak magnet di sini. Kita kembali ke sini. Di sini arah utara, batang magnet arah utara, di sini selatan. Nah, yang ini berarti arah utaranya adalah di depan kita, kemudian masuk bidang gambar. Ya. Masuk bidang gambar, berarti 4 jari kita arah B itu kita masuk bidang gambar. Kemudian ibu jari nih
kawat ini berarti ke arah dari B ke A. Ini arusnya dari B ke A. Nah, ini kaidah tangan kanan, perhatikan ya. 4. Jari masuk bidang gambar. Kemudian ibu jari secara otomatis berada di atas atau ke arah atas. Itu berarti arusnya dari B ke A. Telapak tanganmu menghadap sana, berarti keelorannya ke arah kiri. Sementara punggung tanganmu menunjukkan arah gerakan kawat alias P. Oke, itu aplikasi arah kaidah tangan kanan pada hukum Faraday. Nah, berikut rumus-rumusnya ya. Rumus GGL. GGL itu sama saja beda potensial, namun penyebabnya adalah magnet. Satuannya volt ya. Ini GGL, itu BLV. Ini BLV. L itu panjang kawat, B itu besarnya kekuatan magnetnya berapa Tesla. Kemudian V itu adalah kecepatan kawat saat digeser. Ini kamu lihat di sini ya. B-nya ini yang tanda silang berapa Tesla, ini satunya Tesla. Kemudian L-nya dipanjang dari B ke A, panjangnya berapa meter. Kemudian V, ini kan nanti digeser ke sana. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya berapa? Nah, ini ternyata perubahan flux nih, medan magnet ini digeser itu, ini sebagian tanda silangnya terhalang oleh kawat sehingga dianggap hilang. Nah, itu menimbulkan beda flux ya. Nah, ini yang menimbulkan arus. Oke, jadi B L V kecepatannya berapa? Oke, jadi rumus yang lain adalah N D flux dt. Nah, ini D flux itu jangan kamu pikir ini adalah D flux, flux magnet dibagi interval waktu, tidak. Tapi ini kalau sebuah fungsi, ini artinya turunan. Masih ingat kalian dengan operasional turunan? Iya, masih ingat. Bagus. Selanjutnya GGL bisa juga mempunyai rumus L DI per DT. Ini juga DI per DT, jika itu suatu fungsi, maka operasional menghitungnya adalah menggunakan turunan. Ini berperan pada alat-alat induktor yang tadi itu ya. Berikutnya di sini E sama dengan N B A omega sin omega T. Ini adalah rumus untuk generator atau dinamo. Betul. Jadi beda-beda. Terus berikutnya L itu induktor juga bisa dicari dengan mu 0 N kuadrat kali A per S. Kayak mirip dengan solenoida bukan? Iya, betul. B solenoida itu mu 0 N ya per L. Nah, ini sebenarnya adalah posisi induktor itu adalah solenoida pada magnet ya. Oke. Sementara itu tadi kita sempat bicara tentang arus yang timbul. Arus yang timbul dari P ke Q, Q ke P. Nah, itu bisa dihitung tentang besarnya menggunakan GGL tadi berapa volt, ketemunya E, itu dalam hal ini E itu ya, dibagi R. Oke, R-nya yang tadi bahkan dihubungkan dengan lampunya itu hambatan dalamnya berapa, maka dibagi dengan R, maka muncullah arus. Selanjutnya trafo. Nah, trafo juga termasuk aplikasi GGL induksi ya para siswa. Dan di sini ada persamaan trafo yang ideal ya. Tegangan sekunder, tegangan primer sama dengan jumlah lilitan sekunder dibagi dengan jumlah lilitan primer. Oh iya, para siswa, ibu beri keterangan ya. Kalau D itu satuannya Tesla, itu induksi magnet. Kalau
flux itu Weber ya. Kalau L itu Henry. Satuannya Henry. Iya. Rumus berikutnya ini rumusnya Ibu udah rangkumkan. Trafo mempunyai persamaan tegangan sekunder per tegangan primer sama dengan jumlah lilitan sekunder dibagi jumlah lilitan primer. Jadi secara tidak langsung yang ini sebanding dengan jumlah lilitan. Tapi jangan salah, ternyata nanti berbanding terbalik dengan arus keluarannya. Jadi kalau ini bisa diteruskan, ini bisa berbunyi PS per PP sama dengan NS per NP sama dengan IP per IS. Oke, para siswa. Selanjutnya, persamaan trafo nyata. Ini ada semacam sebagian berubah menjadi panas ya. Tidak semua jadi energi tapi menjadi panas sebagian, maka muncullah sebuah ukuran efisiensi daya tahan alat ya. Ada sebagian energi yang berubah menjadi panas, jadi tidak 100%. Oke, caranya ngitung untuk efisiensi adalah P daya sekunder atau keluaran atau output dibagi dengan daya input atau primer. Itu akan sama dengan ini. P itu V kali I. Ya. Oke, selanjutnya kita beri contoh soal ya. Contoh soal. Ini ada jumlah lilitan 200 lilitan, kemudian fluxnya dalam bentuk fungsi 4T kuadrat plus 2T plus 6. Interval waktu yang diketahui adalah 2 detik. Berapakah GDL induksi yang dihasilkan saat detik kedua atau 2 detik? Nah, ini kamu coba hitung dengan apa? E sama dengan D flux per dt. Nah, tadi adalah turunan. Ini diturunkan terlebih dahulu. 4T kuadrat plus 2T itu diturunkan jadi apa? 8T plus 2. Baru T-nya yang nilai 2 detik itu dimasukkan. Jadi ketemunya berapa? Iya, betul. 3600 volt. Jadi D 3600 volt. Selanjutnya contoh soal berikutnya. Di sini ada kawat ya. Kawat. Kemudian ada batang magnet. Di sini kutub selatan yang masuk ya. Kutub selatan yang masuk bagaimana? Nanti kutub yang di sini akan menjadi kutub apa? Utara. Ibu jarimu ke arah bawah. Betul sekali. Maka keempat jarimu akan melingkar ke arah kiri ya. Kiri itu berlawanan dengan gambar yang ini ya. Jadi poin 1 salah. Ini yang ditanya nanti manakah gambar di atas yang benar? Oke. Untuk gambar 1 harusnya ya. Arus yang benar adalah ke arah sana. Betul. Ini ya salah ya. Oke. Ini juga kutub selatan. Kutub utara masuk set. Nah, sesuai hukum Lens, ingat bahwa nanti akan muncul kutub utara yang melawan penyebabnya. Berarti ibu jarimu ke atas, lipatan 4 jarimu adalah sini. Dicoba dengan tangan kananmu ya. Ibu jarimu ke atas, genggaman tanganmu 4 jarinya mesti ke sini. Iya. Nah, gambarnya kok ke sini, berarti salah. Yang berikutnya adalah kutub U menjauh. Maka di sini akan muncul kutub U yang ke bawah atau menjauh atau melawan penyebabnya ya.
Ibu jarimu coba ke bawah, 4 jarimu kasih ke arah sini. Nah, di gambarnya ini juga salah. Oke. Yang terakhir, kutub selatannya menjauh. Kalau kutub selatannya menjauh, berarti nanti ibu jarimu juga ke atas. Nah, ibu jarimu ke atas, lipatan 4 jarimu pasti ke sini. Ah, ini pas. Berarti yang benar adalah poin 4. Jawabnya adalah 4 saja. Baik, selanjutnya di sini ada soal menghitung, ya. Ada sebuah kawat panjangnya 0,2 meter, kemudian kekuatan magnetnya adalah 1 Tesla. Kemudian kawat ini akan digeser dengan kecepatan 10 meter per sekon atau V-nya, ya. Kemudian 2 ohm, ini R-nya adalah 2 ohm. Nah, untuk nanti posisi menghitung, maka di sini pertanyaannya adalah arus yang mengalir pada hambatan R itu berapa ampere? Kan dengan cara rumus yang mana ya? Yang ini I sama dengan yang ini. I sama dengan E per R. E-nya kita hitung dengan BLV. Oke. Kita ke slide yang ini. BLV. B-nya kamu masukkan 1 Tesla, L-nya adalah 0,2 meter. Terus P-nya 10 meter per sekon. Itu KKL. Dibagi R. R-nya 2 ohm. Coba dihitung di kertas kalian. Oke, hasilnya benar tidak? Berapa? 1 ampere. Oke. Bagaimana para siswa? Mudah ya? Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan nantinya bisa digunakan untuk dasar mengerjakan tugas-tugas yang ada di web model, ya. Sekian dari Ibu, kamu banyak belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.